Halo Sobat Trader, kembali bertemu dengan saya, Lindu Zhang, analis dari Java Global Future. Sobat Trader, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu indeks saham Nikkei dan bagaimana menghitung resiko dan juga modal yang optimal. Yuk kita simak videonya berikut ini. Indeks Nikkei atau juga disebut Nikkei 225 adalah indeks saham yang ada di Bursa Saham Tokyo atau Tokyo Stock Exchange. Nikkei 225 ini berdasarkan indeks rata-rata 225 saham yang menjadi acuan. Nikkei 225 ini mulai dihitung oleh Nihon Keizai Shimbun dimulai sejak tanggal 7 September 1950. Keunggulan daripada indeks Nikkei terhadap saham ada dua, yaitu yang pertama adalah choice opportunity, di mana pada saat harga naik, sama seperti saham, kita bisa mengambil keuntungan dengan mengambil posisi beli, kemudian ketika harga naik dan kita tutup, selisihnya itu kita mendapatkan keuntungan. Tapi pada saat harga turun, saham itu tidak bisa untuk mengambil keuntungan, karena hanya mengurangi kerugian saja. Sementara kalau di indeks Nikkei, kita bisa untuk mendapatkan keuntungan dari harga turun itu, dengan mengambil posisi jual, dan ketika harga turun, kita cut posisi, selisihnya itu kita dapat keuntungan. Sehingga pada saat para investor misalnya mengalami kerugian di sahamnya, maka dia akan melakukan hedging pada saat harga turun. Sehingga dia mendapatkan keuntungan di indeks Nikkei, sehingga menutupi kerugian yang terjadi di sahamnya. Nah, yang kedua, keunggulannya adalah liquid, yaitu mudah untuk masuk pasar. Jadi pada saat kita lakukan open buy atau open sell, itu langsung masuk pasar tanpa penundaan. Sedangkan kalau di saham harus terjadi kesepakatan harga. Ketika open buy di harga sekian, harus ada yang jual sesuai harga yang mau kita beli. Kalau terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual, baru masuk pasar. Sementara kalau di indeks Nikkei itu bisa langsung masuk pasar tanpa penundaan. Waktu trading Nikkei ada dua sesi, yaitu sesi pertama jam 6.30 sampai jam 13.25. Sementara sesi kedua jam 14.15 sampai jam 1 malam dini hari. Untuk trading rule Nikkei, kontrak size-nya adalah $5. Sementara spread, yaitu selisih jual dan beli, itu sebesar 10 poin. Nah, kalau maksimal lot yang bisa dipasang, itu sebesar 20 poin. Kalau lebih daripada itu nggak bisa. Pending order, ketika kita mau pasang pending order, itu batasnya di atas 30 poin. Kalau kurang daripada itu, tidak bisa melakukan pending order. Bagaimana dengan margin requirement-nya untuk masuk pasar? Untuk masuk pasar di indeks Nikkei ini, kita dapat masuk pasar per lotnya itu sebesar $500. Berarti kalau 0,1 lot sebesar $50. Kalau akhirnya dilakukan hedging, itu sebesar $200 per lotnya. Kalau 0,1 lot itu sebesar $20. Bisa terhedging secara otomatis ketika saat open gap naik atau turun, pada saat harga ditutup kemudian dibuka kembali keesokan harinya, pada saat terjadi open gap di atas 300 poin, maka posisi akan terhedging secara otomatis. Tapi kalau di bawah
300 poin, ya posisi tetap tidak terhedging. Jadi kalau ada posisi buy, besoknya dibuka di bawah 300 poin, ya dia tidak dilakukan hedging. Tapi kalau di atas 300 poin akan muncul open sell, terhedging. Nah, bagaimana jika overnight margin requirement-nya jadi berapa? Nah, pada saat overnight ketika harga ditutup itu kan akan menginap hingga keesokan harinya. Biayanya itu akan membengkak. Free margin-nya itu harus di atas $1.600 per lot. Jadi kalau di bawah $1.600, maka akan terlikuidasi secara otomatis. Jadi kalau 0,1 lot berarti $160 harus kita punya modal di free margin-nya. Nah, bagaimana menghitung pergerakan Nikkei ini? Rumusnya adalah sell dikurangi buy dikali contract size-nya yang sebesar $5 dikali lot-nya. Jadi misalnya nih, pergerakannya selisihnya 1 poin. Jadi 1 poin dikalikan $5 dikalikan lot. Berarti kalau 1 lotnya, pergerakan 1 poinnya adalah $5. Sedangkan kalau 0,1 lot, pergerakannya adalah $0,5 atau setengah dolar. Bagaimana untuk menghitung resikonya dan juga modal yang ideal? Nah, kita tinggal pilih terlebih dahulu. Misalnya kita mau resikonya nih 1% sebesar $25. Jadi kalau 1% sebesar $25, modal kita harusnya berapa? Ya berarti $25 kali 100. Modalnya harus $2.500. Nah, $2.500 itu punya ketahanan modal berapa? 2.500 dibagi 0,5 dolar. Ya kan, 1 poin kan setengah dolar. Itu berapa? 5.000 poin. Jadi kalau kita nggak pasang stop loss nih, paling tidak dengan $2.500 itu kita punya ketahanan modal sebesar 5.000 poin. Tapi kalau kita mau ikutin aturan, saya tetap mau sekali trading 1% aja resikonya. Ya, stop loss-nya 1%. Tadi 1%-nya $25. Ya, berarti ketahanan berarti sebesar berapa pergerakannya? 50 poin. Nah, pergerakan Hang Seng itu kan sangat besar. Mungkin kita akan berpikir, aduh kalau 50 poin ini terlalu kecil nih stop loss-nya. Coba saya resikonya ya udah deh 4% aja. Nah, kalau 4% berarti kan 4 kali lipatnya. Berarti kan sama dengan $100 ya. Nah, kalau $100 berapa poin itu? Berarti $100 kali dibagi setengah sebesar 200 poin. Nah, ini baru nih cocok 200 poin gitu. Tapi tetap nih, misalnya nih $100 ini yang 200 poin ini itu kita anggap maunya 1% aja. Saya mau nih $200 poin ini alias $100 ini itu resiko saya 1%. Berarti modal kita harusnya berapa? Ya kalau 1% tadi $100 berarti $100 kali 100. Jadi $10.000. Kalau $10.000 berarti ketahanan modal berapa? $10.000 dibagi setengah. Sama dengan 20.000 poin. Jadi besar sekali nih tahanan modalnya kalau 20.000 poin main di Nikkei. Tapi kalau seandainya mau tetap mainnya, saya pakai stop loss dah yang resiko tadi 1%. Ya. Jadi 1%-nya tadi kan $100. Itu 200 poin. Seperti itu. Nah, sobat trader, sudah melihat kan videonya? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan update-update video dari kami.
Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen yang ada di media sosial kami. Jangan lupa juga untuk bergabung di komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana, Anda akan dapat berinteraksi dengan para trader lainnya dan juga dengan analis. Anda juga akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan juga update-update berita. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.